Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih melanjutkan bab jual beli. Kita telah sampai kepada al-aqdul awwalu al-bai'u. Akad yang pertama adalah al-bai'u, jual beli. Kata beliau, waqad ahallallahu ta'ala, dan sungguh Allah telah menghalalkan jual beli. Walahu, dan jual beli itu memiliki salah satu arkan. Jadi jual beli itu memiliki 3 rukun. Yang pertama adalah al-aqidu, akid, orang yang melakukan akad. Nah, di sini ada 2 orang. Yang pertama itu adalah bai', yaitu pihak penjual. Kemudian yang kedua adalah mushtari, yaitu pihak pembeli. Jadi akid ini ada 2 orang. Yang pertama adalah bai', penjual. Yang kedua adalah mushtari. Kemudian rukun yang kedua adalah wal maqud alaih, yang diakati. Nah, maqud alaih ini juga ada 2. Yang pertama adalah barang yang dijual atau mabe'. Yang kedua adalah thaman, yaitu uang yang digunakan untuk membeli. Jadi maqud alaih ini ada 2. Yang pertama mabe', yaitu barang yang dijual. Yang kedua adalah thaman. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah wal lafzu. Nah, yang dimaksud lafaz di sini adalah sighot. Nah, sighot di dalam jual beli ini ada 2. Yang pertama ijab, yang kedua adalah qabul. Kalau ijab ini dari pihak bai'. Kemudian kalau qabul ini dari pihak mushtari. Jadi ringkasnya, rukun-rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama akid, orang yang melakukan akad. Yang kedua adalah maqud alaih, yaitu mabe' dan thaman. Kemudian yang ketiga adalah sighot. Sighot ini ada 2, yaitu ijab dan qabul. Kemudian kita masuk kepada ar-ruknul awwalu al-aqidu, yaitu rukun yang pertama, yaitu adalah al-aqidu, orang yang melakukan akad. Kata beliau, wayam bagi, dan hendaknya, litajir, bagi pedagang, hendaknya bagi pedagang, alla yu'amila bil bai'i arba'atan, hendaknya pedagang itu tidak melakukan muamalah jual beli arba'atan dengan 4 orang. Yang pertama adalah as-sabiyu, anak kecil. Yang kedua wal majnun, orang gila. Yang ketiga adalah wal abdu, budak. Yang keempat adalah al-a'ma, orang yang buta. Jadi kata beliau, hendaknya pedagang itu tidak melakukan muamalah jual beli dengan 4 orang ini. Anak kecil, orang gila, budak, dan orang yang buta. Alasannya, li'anna sobiyya ghairu mukallafin, karena sesungguhnya anak kecil itu ghairu mukallaf, itu bukanlah mukallaf. Wakada begitu juga majnun, majnun ini juga bukan mukallaf. Fa bai'uhuma, adapun jual beli keduanya itu adalah batilun, itu batil, batal enggak sah. Fala yasihu, maka tidak sah bai'u sabiyyi, jual belinya anak kecil. Wa in adzina lahu fihil waliyyu, meskipun mengizinkan lahu bagi anak kecil fihi, di dalam melakukan transaksi jual beli, al waliyu, walinya, meskipun walinya memberikan izin kepada sobi tadi fihi, di dalam melakukan transaksi jual beli.
tetap jual belinya itu nggak sah. Inda Syafi'i radhiyallahu anhu, menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita berpegang dengan mazhabnya Imam Syafi'i, maka jual belinya anak kecil itu tidak sah. Karena anak kecil dia bukanlah mukallaf, bukanlah orang yang balik dan berakal. Karena di dalam mazhab Imam Syafi'i, syarat orang yang boleh melakukan tasarruf, jual beli atau yang lainnya, itu adalah syaratnya adalah taklif, yaitu balik dan berakal. Balik saja nggak berakal, nggak sah. Berakal belum balik juga tidak sah. Jadi syaratnya adalah taklif, balik dan berakal. Nah, ini adalah di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi di dalam mazhab yang lainnya, jual belinya anak kecil itu sah, tetapi di situ ada perincian syarat-syaratnya. Jadi intinya praktek jual beli yang dilakukan oleh anak-anak kecil sebagaimana yang banyak kita dapati itu hukumnya tidak sah. Kemudian kata beliau, wa ma ukhidha minhuma matmunun alaihi lahuma. Wa ma ukhidha minhuma, dan apa yang diambil dari keduanya, dari anak kecil dan orang gila tadi, itu matmunun alaih, itu menjadi tanggungan alaihi atas pedagang. Lahuma bagi keduanya, anak kecil dan orang gila. Jadi karena praktek jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila tadi itu hukumnya nggak sah, maka apa yang diambil dari keduanya itu menjadi tanggungan orang yang mengambil. Artinya dia wajib mengembalikan uang yang telah ia ambil kepada walinya. Dan kalau barangnya tadi masih bagus, masih belum rusak, maka walinya tadi hendaknya mengembalikan barangnya kepada pedagang tadi. Wa ma sallamahu fil muamalati ilaihima fa dha'a fi aidihima fa huwal mudayyi'un lahu. Wa ma sallamahu fil muamalati ilaihima, dan apa yang telah ia serahkan fil muamalah, di dalam muamalah jual beli tadi, apa yang ia telah serahkan ilaihima kepada keduanya, anak kecil dan orang gila tadi, fadoa, kemudian barang tersebut itu hilang atau rusak, fi aidihima, pada tangan keduanya, fahuwal mudayyi'u lahu, maka pedagang itulah yang telah menyia-nyiakan barang tersebut, barang yang telah ia serahkan. Jadi barang yang sudah diserahkan oleh penjual kepada orang gila dan anak kecil tadi, kemudian barang tersebut itu rusak atau hilang misalnya, maka anak kecil dan orang gila tadi itu nggak wajib menggantinya. Kemudian wa amal abdul aqilu, adapun budak yang berakal, fala yasihhu bai'uhu wa syira'uhu illa bi'idni sayyidihi. Adapun budak yang berakal, maka tidak sah jual belinya kecuali dengan izin tuannya. Jadi jual belinya budak yang berakal itu enggak sah kecuali dengan izin tuannya. Fa'alal baqal, maka atas tukang sayur, penjual sayur, wal khabbaz, tukang roti, wal qassab, dan tukang jagal atau penjual daging, wa ghairihim, dan atas mereka semua, selain mereka semua, itu alla yu'amilu al-abida, hendaknya mereka tidak melakukan muamalah jual beli al-abida dengan para budak.
malam ya'dzan lahum as-sayyidu fi muamalatihim, selama tuannya belum memberikan izin kepada para budak fi muamalatihim, di dalam muamalah jual belinya mereka para budak. Jadi selama tuannya itu belum memberikan izin kepada budaknya tadi, maka jual belinya budak tadi itu tidak sah. Wadzalika, hal itu, mengetahui budak tadi itu sudah diberi izin oleh tuannya, itu caranya bi ayasma'ahu shorihan, dengan pedagang tadi mendengar izin tuannya shorihan secara langsung, secara tegas, jelas. Jadi mengetahui budak tadi sudah diberi izin oleh tuannya, yaitu caranya dengan pedagang tadi mendengar izin dari tuannya secara sharih, secara jelas. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua adalah yantashira fil balad, yaitu sudah tersebar di negeri tersebut, annahu ma'dzunun lahu, bahwasanya diizini lahu bagi budak fi syira'i li sayyidihi wal bai'i lahu, di dalam jual belinya budak untuk tuannya. Jadi ketika pedagang tadi itu telah mendengar izin dari tuannya secara jelas, atau di negeri tersebut itu sudah terkenal kalau budak di daerah situ itu sudah diberi izin oleh tuannya untuk melakukan transaksi jual beli, maka fayu awilu alastifadoti, maka pedagang tadi itu boleh berpegang alal istifadoti, atas berita yang telah tersebar tadi. Au ala qauli adlin, atau boleh berpegang atas perkataan orang yang adil, yukhbiruhu, yang dia mengabarkan kepada pedagang tadi, bidzalika, tentang hal itu. Fa in amalahu bi ghairi idni sayyidihi fa aqtuhu batilun, maka jika pedagang tadi melakukan muamalah jual beli dengan budak bi ghairi idni sayyidi, dengan tanpa izin tuannya, maka fa aqtuhu, maka adapun akadnya itu adalah batil, enggak sah. Wa ma akhadhahu minhu matmunun alaihi li sayyidihi, dan apa yang dia ambil dari budak tadi, maka itu menjadi tanggungannya, tanggungan pedagang tadi, li sayyidihi, bagi tuannya. Artinya jika tuannya itu menagih uang yang telah diserahkan oleh budak tadi kepadanya, maka dia wajib mengembalikannya. Wa ma sallamahu in du'afiyadil abad la yata'allaqu bi raqabatihi. Wa ma sallamahu, dan apa yang telah ia serahkan kepada budak, in du'afiyadil abad, jika benda tadi itu hilang atau rusak pada tangannya budak, la yata'allaqu bi raqabatihi, maka benda tadi itu tidak menjadi tanggung jawab budak tadi. Wala yatmanuhu sayyiduhu, dan tidak menanggungnya, tidak menanggung barang tadi sayyiduhu, tuannya pun enggak menanggung jawabinya. Bahkan laisalahu, enggak ada jalan baginya, illal muthalabah, kecuali menuntut barang tadi, idza ataqa, ketika budak tadi itu telah merdeka. Jadi karena keteledorannya dia menyerahkan barangnya kepada budak tadi, maka ketika barangnya itu rusak atau hilang pada tangannya budak, maka budak tadi itu tidak wajib menggantinya, dan tuannya pun juga nggak wajib mengganti barang tersebut. Bahkan nggak ada jalan bagi pedagang tadi kecuali menuntut barang tadi ketika budak tadi sudah ataqo, sudah merdeka. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.